wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Abi Firman Muazin dengan NPM C0C025025. Saya Desri Marcella dengan NPM C0C025005. Dengan saya Yudi Cahyadi dengan NPM C0C025074. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi bab 9 mengenai plan asset, natural resource, dan juga intangible asset. Baiklah, yang pertama ada plan asset. Plan asset atau yang sering kita sebut dengan aset tetap adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, di mana sumber aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan memiliki bentuk fisik dan juga memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan kepada pelanggan. Contohnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan juga peralatan. Ini dicatat berdasarkan cost principal, yang artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut hingga aset tersebut dapat digunakan harus dimasukkan ke dalam harga perolehan aset tersebut. Selanjutnya ada depreciation atau penyusutan. Depreciation atau penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan suatu aset menjadi beban. Semua aset tetap dapat kita susutkan kecuali tanah, karena tanah memiliki nilai manfaat yang tidak terbatas dan tidak memiliki keausan fisik, dan bahkan nilainya cenderung tetap, bahkan bisa naik setiap tahunnya. Dan penyusutan aset tetap dilakukan untuk perusahaan agar supaya perusahaan mengetahui nilai sesungguhnya dari aset tersebut. Ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Yang pertama ada cost, yaitu harga perolehan. Yang kedua ada useful life atau masa manfaat. Dan yang ketiga ada residual value atau nilai sisa. Terdapat 3 metode yang kita dapat gunakan untuk mengukur penyusutan aset tetap. Yang pertama ada straight line method atau metode garis lurus. Di dalam metode ini nilai penyusutan di setiap tahunnya nilainya akan sama dengan rumusnya yaitu harga perolehan dikurang dengan nilai residu dan dibagi dengan umur manfaat aset tersebut. Dan metode yang kedua yaitu unit activity method atau metode unit aktivitas. Di dalam metode ini nilai dari penyusutan aset tetap jumlahnya setiap periode tidak sama. Yang selanjutnya ada revaluation of plan asset atau revaluasi aset tetap, yaitu penilaian kembali aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan dilakukannya revaluasi ini yaitu untuk memperbarui nilai aset perusahaan agar mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Ada 2 situasi saat revaluasi, yaitu gain situation dan juga loss situation. Yang selanjutnya ada expenditures during useful life atau pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh, meningkatkan, atau memelihara aset tetap. Pengeluaran ini tidak memberikan manfaat dalam 1 tahun, tapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berlanjut selama masa manfaat aset tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan plan asset disposal, yaitu proses penghapusan atau pelepasan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari catatan si perusahaan. Ada 3 cara pelepasan aset tetap, yaitu yang pertama sale of plan asset, yang kedua retirement of plan asset, yang ketiga action of plan asset. Natural resource adalah aset berwujud yang berasal dari alam dan dapat dieksploitasi untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan akan habis atau berkurang seiring penggunaannya. Ada juga ciri utama natural resource dalam akuntansi. Yang pertama diperoleh dari alam, yang kedua jumlahnya terbatas, yang ketiga memiliki nilai ekonomi, yang keempat diperlukan dengan metode pengakuan biaya. Dalam laporan keuangan, natural resource biasanya dicatat sebesar harga perolehan, kemudian dihasilkan sebagai biaya melalui depreciation expense setiap periode sesuai jumlah yang diekstraksikan. Selanjutnya ada intangible asset
atau aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non fisik yang memiliki nilai ekonomi karena memberikan hak, keuntungan atau potensi arus kas di masa depan bagi perusahaan. Aset ini tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi dapat diidentifikasikan dan dikendalikan oleh entitas serta memiliki umur manfaat tertentu dan tidak terbatas. Contoh aset tidak berwujud: pertama, paten, hak eksklusif atau penemuan atau teknologi tertentu. 2. Hak cipta, hak atas karya seni, tulisan, musik, atau software. 3. Merek dagang atau trademark, merek, logo, atau simbol perusahaan yang terdaftar. 4. Lisensi dan waralaba atau franchise, hak untuk menggunakan sistem, merek, atau teknologi pihak lain. 5. Goodwill, selisih lebih antara harga beli perusahaan dengan nilai wajar aset bersihnya muncul hanya saat akuisisi. 6. Software atau perangkat lunak yang dibeli atau dikembangkan untuk penggunaan jangka panjang. 7. Hak pengguna lahan atau land as right. Baiklah, sekian itu video kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.